Bismillah, Masya Allah. La yasubu khaira ilallah. Bismillah, Masya Allah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillah, Masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi'ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan masjid yang saya muliakan beserta seluruh jajaran pengurus serta bapak-bapak jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah senantiasa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada subuh kali ini. Kita kembali hadir dalam majelis ilmu yang semoga langkah kita, hadirnya kita akan mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Diri kita masing-masing mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur dalam taat, dan Allah matikan kita semua dalam husnul khatimah. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa iskinamuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Melanjutkan kajian kita dari surah Asy-Syams. Kita kemarin kalau tidak salah sampai pada ayat yang ketujuh ya, wa nafsi wa ma sawwaha, di mana Allah bersumpah terhadap apa yang Allah ciptakan. Jadi ketika Allah bersumpah terhadap apa yang Allah ciptakan, di situ kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Allah. Bagaimana alam semesta yang begitu luasnya, bagaimana matahari, bulan begitu tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Maka Allah jadikan itu sebagai sumpah terhadap sesuatu yang ingin Allah sampaikan sebagai pelajaran buat manusia. Bahwa Allah bisa melakukan apa saja terhadap diri kita. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dengan cahayanya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikuti peredaran daripada matahari tadi. Wan nahari idza jallaha, demi waktu siang ketika dia sudah menampakkan. Wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika dia sudah menutupi perjalanan siang tadi.
wassama'i wa ma banaha, demi langit dan pembinaannya, bagaimana bersusun demikian indah langit yang Allah ciptakan. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dengan penghamparannya yang Allah ciptakan. Ya, begitu luasnya bumi. Yang di dalam hadis Nabi, ya, Rasulullah mengatakan bahwa bumi tidak terlampau keras, tidak terlampau lunak, sehingga layak untuk dihuni oleh manusia, ditempati oleh manusia. Bisa ditanami, di mana tanaman itu menjadi makanan buat manusia. Allah demikian sempurna menciptakan apa yang menjadi kebutuhan daripada manusia. Dan di situ Allah memberikan gambaran betapa berkuasanya Allah untuk menciptakan apa saja. Ya. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dengan kesempurnaan yang Allah ciptakan. Wa nafsi wa masawaha. Ya. Allah menciptakan jiwa ini begitu sempurnanya. Ya. Di mana dalam kesempurnaan tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana Allah mengilhami pada jiwa tadi ada bentuk ketakwaan, ada bentuk kefasikan. Di mana manusia bisa menjadi orang yang bertakwa, bisa menjadi manusia itu menjadi orang yang fasik. Ya, fasik itu melakukan satu perbuatan dosa besar. Ya. Maka ilham yang Allah berikan terhadap manusia adalah akal yang Allah berikan. Ya, kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan akal. Ternyata akal saja pun tidak pernah cukup. Maka Allah di situ memberikan hidayatuddin, yaitu petunjuk agama, sehingga orang itu terbentuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah ketika dia sudah menggunakan akalnya, dan kemudian dia jadikan petunjuk agama itu menjadi tuntunan hidupnya. Kalau binatang cuma dua, Pak. Hidayatul hawas, hidayatul wijdan. Ya, ada insting, ada perasaan. Ternyata buat manusia tidak cukup. Allah ilhamkan lagi dengan petunjuk hidayatul akal. Ya. Akal diberikan oleh Allah. Maka Al-Quran selalu mengingatkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kau fikirkan dengan akalmu? Dan akal tidak bisa menjangkau masa yang tidak bisa dijangkau oleh diri kita tadi. Masa ke depan itu nggak bisa dijangkau dengan akal. Kita punya rencana nanti setelah sholat subuh akan begini, akan begitu. Akal kita mengatakan nanti setelah sholat subuh saya akan makan di sini, saya akan ketemu saudara saya jam segini. Akan tetapi akal tadi ternyata nggak bisa menjangkau. Ada sesuatu di luar batas daripada akal, maka Allah berikan hidayatuddin, yaitu petunjuk agama. Di mana dengan petunjuk agama ini kita tahu masa yang akan datang akan seperti apa kehidupan ini. Bahwa manusia akan berakhir daripada kehidupan di dunia. Dia akan menjangkau kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan alam barzah. Dan diceritakan lagi dengan agama akan ada lagi nanti kehidupan alam akhirat. Di mana disitulah ketetapan Allah sa'idun au syaqiyun. Orang yang akan mendapatkan kenikmatan maka selamanya di dalam kenikmatan, dan siapa yang akan celaka itu akan celaka selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Ini hanya bisa dijangkau dengan agama. Makanya kita pernah dengar ada seorang pemimpin satu ormas mengatakan nggak usah mikirin tentang akhirat, sekarang aja jalanin. Ya, dia hanya berpikir dengan akalnya saja. Ya. Padahal kita disuruh berpikir juga tentang apa tadi? Petunjuk agama yang Allah berikan kepada diri kita. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diilhami oleh Allah. Ada yang menjadi fasik dan ada yang menjadi takwa. Maka gunakanlah agama ini menjadi tuntunan dalam hidup kita. Bukan hanya mengandalkan akal pikiran kita saja. Kalau kita mengandalkan akal pikiran kita, kita nggak akan menjangkau masa ke depan yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Ya, ini yang dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang-orang yang sudah mensucikan jiwanya. Dia bersihkan jiwanya. Bagaimana cara dia membersihkan jiwanya? Agama itu selalu jadi tuntunan dalam hidupnya. Sehingga jiwanya itu akan menjadi bersih
Dan saat dia meninggal dunia, maka disebut jiwa itu menjadi jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keridhaannya. Nih Pak, bersihkan jiwa kita. Dengan apa jiwa itu akan bersih tadi? Dengan kita mengikuti tuntunan-tuntunan agama yang Allah ilhamkan kepada diri kita. Ya, banyak orang-orang yang jiwanya itu nggak bersih, kotor, ya, karena hanya mengandalkan akal dan pikiran. Maka jiwa ini harus betul dijaga, karena itulah cerminan dari perilaku kita itu dari jiwa kita. Ya. Orang yang suka berdusta, suka berbohong, karena jiwanya kotor. Ya. Orang yang sering melakukan kezaliman, jiwanya kotor. Sampai ada hadis Nabi mengatakan begini. Ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah ya. Sittatu asya tukhbitul a'mal. Ya. Ada 6 hal yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita. Itu berkaitan dengan jiwa. Ya. Jadi orang itu akan terhapus amal-amal ibadahnya dengan 6 hal ya, yang merusak jiwanya tadi. Maka qad aflaha man dzakkaha, berbahagialah orang yang sudah mensucikan jiwanya. Tapi kalau jiwanya kotor, itu ada 6 perkara, 6 hal yang akan mengotori jiwa. Istighol bi uyubil khalq. Orang-orang yang selalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain, itu karena jiwanya itu kotor. Buzzer itu ya, yang selalu mencari-cari kekurangan seseorang, bahkan yang tidak ada diada-adakan. Itu jiwanya berarti sudah kotor. Percuma dia sholat, percuma dia puasa, percuma dia haji, habis amalnya Pak. Karena hari-harinya sibuk hanya mencari-cari kekurangan orang lain. Tuh, bayarannya berapa sih dia dibayar? Tapi tadi kasihan. Percuma dia sholat, percuma dia ibadah, akan habis nanti. Ya, ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menghapuskan seluruh kebaikan. Karena apa? Karena istighol. Bi'uyubil khalq. Maka Nabi pernah mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang selalu sibuk mencari-cari kekurangan dirinya dibandingkan dia mencari-cari kekurangan orang lain. Bahkan dikatakan berbahagia. Tuba, berbahagialah orang yang hari-harinya sibuk mencari kekurangan dirinya, bukan mencari kekurangan orang lain. Sehingga ketika dia bisa melihat kekurangan yang ada pada dirinya, dia akan memperbaiki diri. Dia akan menyempurnakan dirinya. Tapi kalau dia mencari-cari kekurangan orang lain, dia nggak tahu kekurangan yang ada pada dirinya. Ini kan buzzer itu kerjaannya seperti itu Pak. Sekarang kita lihat. Ya dia share tuh, di medsos. Dia ungkapkan ini begini, ini begini, ini begini. Dia tidak tahu dia begini begitu, dia nggak tahu. Dia cuma tahu apa yang ada pada orang lain. Istighol. Jadi Nabi dari dahulu mengatakan sucikan jiwamu, bersihkan jiwamu. Karena jiwa yang kotor itu akan merusak amal-amal ibadah kita. Cerminan dari perbuatan kita itu adalah dari jiwa kita. Ya. Mudah-mudahan nih ya Pak ya, kita mulai saat ini kita cari kekurangan diri kita, jangan nyari kekurangan tetangga kita. Ya maaf, kadang-kadang ada perempuan lain nampak begitu sempurna, tapi istri kita kelihatan kurangnya banyak benar itu, ya kan? Emang udah niat kalau begitu itu, ya kan? Ya kan? Ya, jadi dia selalu melihat kekurangan orang lain, tapi dirinya itu dia nggak pernah lihat. Yang kedua, yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Orang yang terlampau cinta kepada dunia, seluruh kebaikannya itu akan hilang. Ya, dia nggak ada zuhudnya dalam kehidupan dunia ini. Ya, karena hubbud dunya. Ya, dunia itu kan termasuk di dalamnya kekuasaan, termasuk di dalamnya materi, ya, jabatan, ya, kendaraan, ya, pokoknya sesuatu yang menjadikan dunia ini menjadi nikmat itu dia cintai. Tapi sesuatu yang menjadikan itu nikmat di akhirat itu dia nggak cintai. Ya, jadi begitu cintanya dia terhadap dunia, sehingga dia lupa apa yang menjadi kenikmatan akhirat, dia lupa.
Hanya dunia melulu yang dia cintai tadi. Kalau saya punya jabatan, nanti saya akan mendapatkan kenikmatan. Saya akan dihargai orang, dihormati orang. Saya akan selalu dikawal kemana saja. Ya, ini orang-orang yang seperti ini, dia tidak pernah mengerti bahwasanya itu hanya bersifat sementara. Kenikmatannya sementara. Ada kenikmatan yang apabila kau lepaskan kecintaanmu terhadap kenikmatan yang sementara, kau akan dapat kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan akhirat. Kalau kiai saya pernah ngomong, jalan yang jauh, yang dekat kamu bisa lewati. Kalau kamu jalan cuma sampai Kerawang Barat saja, Cirebon kamu nggak bisa sampai. Tapi jalanlah kamu ke Surabaya, semua bisa kau lewati. Tegal kau lewati, Pekalongan kau lewati, Purwokerto bisa kau lewati. Kalau kau jalan yang jauh, yang dekat bisa kau lewati. Jalan ke akhirat dunia bisa kau lewati. Tapi kalau kamu jalan cuma sampai dunia saja, nggak nyampe akhirat kamu. Jalan cuma dunia melulu, Pak. Yang dipikirkan orientasi pikirannya hanya itu melulu. Gimana nih untuk mempertahankan jabatan saya, kekuasaan saya, kekayaan saya. Itu yang dipikirkan terus menerus. Dia tidak pernah berpikir gimana mempertanggungjawabkan nanti apa yang selama ini dia punya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling jalannya cuma dekat banget di situ doang. Nah, nggak nyampe nanti yang jauh. Maka hubud dunia ini harus ditinggalkan pelan-pelan, disingkirkan dari diri kita. Bukan tidak boleh punya, Pak. Kalau dia jalan yang jauh, dunia itu dibikin jauh buat dia. Gimana kekayaan saya ini terus mengalir walaupun saya sudah wafat meninggal dunia. Gimana jabatan saya ini nanti bisa membawa kemaslahatan saya di akhirat. Bagaimana kita memberikan kemaslahatan kepada rakyat nyampe ke akhirat nanti. Ya, kenikmatannya kita rasakan. Jadi yang tidak boleh itu apa? Bukan tidak boleh punya dunia. Boleh Anda punya dunia. Tapi yang tidak diperbolehkan apa tadi? Hubbud dunia. Cinta yang terlalu amat sangat terhadap dunia. Yang ketiga tuh, yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita. Ya. Qaswatul qalb. Hati yang terlalu keras. Sehingga hati kalau sudah keras, sulit untuk mendapatkan hidayah. Sulit untuk diberitahu, sulit untuk dinasihati. Qaswatul qalb. Ya, kenapa hatinya keras? Terlalu banyak makan uang haram. Ya. Orang yang terlalu banyak memakan uang yang haram itu akan membuat hati menjadi keras. Bal asyaddu qaswah minal hijarah. Bahkan hatinya masih lebih keras daripada batu. Kalau batu yang begitu kerasnya, Pak, masih membuat rongga ruang untuk mengalir air di sela-sela batu tadi. Tapi kalau hati yang keras, sama sekali dia tidak bisa menerima hidayah. Dan sama sekali tidak bisa menerima kebenaran dan kebaikan yang disampaikan oleh orang lain. Karena hatinya sudah terlampau keras. Ya ini hati-hati nih ya. Bermain-main dengan hati itu hati-hati. Ya. Ya terlalu banyak makan uang yang haram. Ya. Terlalu banyak korupsi. Memarkup harga dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu hati lambat laun itu akan menjadi membatu dan keras, ya. Dan bisa lebih keras daripada apa tadi? Batu. Ya. Akan menghapuskan tuh amal-amal ibadah dia. Karena tadi dia tidak tahu kalau dirinya salah, dia tidak mau menerima kesalahan dia, dan dia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan ya oleh orang-orang soleh, yang disampaikan oleh para ulama. Dia tidak mau bisa menerima kebenaran. Abu Lahab itu udah keras hatinya, Pak. Ya. Begitu keras hatinya, maka bagaimana dia bisa membendung, berusaha untuk membendung kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu keras hatinya sampai diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran buat kita. Jadi kalau ada orang pernah ngomong, Ustaz ngapain sih Allah kok ribet-ribet amat nyeritain Abu Lahab. Segala Abu Lahab kok diceritakan, ya bahkan dijadikan judul dalam satu surah, ya. Itu sebagai pembelajaran buat kita. Hati-hati, kekerasan hati itu bisa membuat manusia berperilaku seperti Abu Lahab tadi.
Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab sudah di luar batas daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahab. Celakalah kedua tangan daripada tangannya Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka kekayaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki saat itu nggak ada manfaatnya. Ketika datang kematian, maka orang diupahkan oleh hartanya, oleh uangnya untuk menguburkan jasadnya, nggak ada yang mau. Bayangkan tuh, digeletakkan saja tuh jasadnya Abu Lahab karena diberikan Allah penyakit yang luar biasa, membawa dampak negatif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baunya luar biasa, sampai matinya itu disodok sama galak, Pak. Abu Lahab. Dan orang diupahin gak ada yang mau. Tolong upahkan, tolong kuburkan suami saya, kata istrinya. Nanti saya upahkan. Gak ada yang mau. Sampai mengganggu, baunya itu disodok sama galak. Itu orang-orang yang keras hati seperti itu tadi. Sehingga bagaimana dia membendung kebenaran itu jangan sampai masuk ke dalam dirinya tadi. Disodok sama galak, dimasukin ke dalam lubang, ditimpukin batu agar ketutup jasadnya tadi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka kekayaan yang dia cari selama hidupnya tidak ada manfaat sama sekali buat dirinya. Terus apa lagi? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia akan dibakar nanti di dalam api neraka dengan api yang sangat panasnya luar biasa. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan yang akan membakar adalah istrinya yang bersama-sama dia menyakiti Muhammad, ya, berbuat jahat kepada Muhammad. Maka istrinya nanti teman dekatnya, teman hidupnya yang akan membawa kayu bakar untuk membakar orang yang dia cintai tadi. Sementara istrinya fi jidiha hablum min masad. Di leher istrinya itu ada bara yang terbuat dari api neraka. Bayangkan ketika dia membakar orang yang dia cintai, dia sendiri pun terbakar. Ya, karena pada saat untuk menyakiti Rasulullah itu istrinya sempat mengatakan, siapa ya yang bisa membunuh Muhammad, menyakiti Muhammad? Ini kalung yang ada pada diriku, aku akan berikan kepada dia. Maka nanti kalung untuk menjahati Muhammad itu pada saat itu diganti oleh Allah dengan bara api. Ini gambaran kekerasan hati seseorang tidak mau menerima kebenaran. Dia akan celaka, ya, dan akan menghapuskan amal-amal ibadah. Ada apa lagi tadi? Udah ketiga, qaswatul qalb. Yang keempat apa? Qillatul haya, sedikit angan-angan, ya, qillatul haya, sedikit malu maksud saya. Orang yang sudah nggak punya rasa malu akan menghapuskan amal-amal ibadah. Ini jiwa lagi, Pak, penyakit jiwa. Ya. Jadi orang yang nggak punya malu, ketangkep aja masih senyum-senyum, Pak. Ya, kan? Ya. Bahkan selfie, dipoto selfie masih. Ya. Pakai baju oranye itu nggak ada malu-malunya sama sekali. Karena sudah kehilangan rasa malu. Karena dua yang nggak bisa dipisahkan, malu dan iman. Kalau iman dicabut, malu ikut. Kalau malunya dicabut, imannya ikut. Berarti orang yang sudah nggak punya rasa malu, udah nggak punya iman sama sekali. Bahkan bangga itu, dengan dosanya bangga. Akhadhathul izzah bil ismi. Dia mengambil kemuliaan itu dengan dosa. Itu bahasa Quran begitu indah. Dia menganggap kalau dia sudah berdusta, dia sudah melakukan kezaliman, dia mendapatkan kemuliaan. Jadi akhadhatul izzah bil ismi. Jadi dia mengambil kebanggaan itu dengan dosa-dosa yang dia lakukan, kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya kan kita bangga dengan kebaikan yang kita lakukan, tapi ini bangga dengan dosa yang dia lakukan. Nih, ya, qillatul haya, sedikit rasa malu. Al haya minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Jadi kalau imannya dicabut, malunya ikut. Nggak ada punya rasa malu ketika istrinya jadi tonton orang lain. Nggak malu ngelihat anaknya auratnya terbuka kemana-mana. Ya. Nggak malu dia dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Sementara dia bayar dengan kemaksiatan.
Inilah orang-orang yang akan sifat yang akan menghapuskan daripada amal-amal ibadah. Yang kelima, tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan, Pak. Ya, kerjaannya ngelamun mulu. Berhayal, kapan, andai kata, seandainya. Ya. Fakta kenyataan yang ada itu tidak dia lewati. Yang dia ada adalah terlalu panjang angan-angannya. Ya, angan-angan terhadap dunia tentunya. Kapan saya punya ini, kapan? Ya. Ini kita udah tua, udah jangan banyak angan-angan lah, ya kan? Angan-angan kita cuma satu barangkali, cita-cita kali itu, mati husnul khotimah, itu aja. Ya. Mudah-mudahan saat kita wafat meninggal dunia kita masih punya iman. Ya. Adapun angan-angan, ya, waduh ini tetangga saya janda ini kapan mau? Ah, itu angan-angan namanya, Pak. Kita udah tua, ya kan? Terlalu banyak berangan-angan nih. Kemampuan kagak ada, ini kagak ada. Itu kalau di grup saya, grup aki-aki nggak jauh ngomongnya mas nak dulu, ya kan, ya. Teman-teman ya, kadang-kadang cerita ini cerita ente udah pada tua udah. Ya udah sekarang apa yang ada kita jalani hidup. Ya kalau buat bahan bercandaan barangkali mereka. Ya daripada di grup kalau kita bilang ini ya sekali-kali dia bercanda tentang itu ya silakan saja, tapi tadi itu jangan dijadikan angan-angan. Ya angan-angan itu akan menghapuskan, sehingga yang dipikirkan bukan ibadah yang dia lakukan, dipikirkan tadi angan-angan dia. Nah yang terakhir nih, yang paling berat ya, yang akan menghapuskan amal-amal ibadah dia adalah wadzalimun la yantahi, kezaliman yang nggak pernah berhenti-berhenti, kezaliman yang tidak henti-henti. Zalimun la yantahi akan menghapuskan amal. Ya sedikit tadi tentang jiwa, itu sifat yang merusak jiwa itu dari 6 tadi. Ya kita lanjut di sini. Wa qad khaba man dassaha, maka sangat merugi orang-orang yang sudah mengotori jiwanya. Jiwanya menjadi kotor padahal Allah sudah mengilhamkan kepada dirinya dengan sumpah terhadap apa yang Allah ciptakan. Qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang-orang yang sudah mensucikan jiwanya. Tapi celaka, kerugian yang sangat buat orang-orang yang sudah mengotori jiwanya. Allah sudah cukup memberikan semuanya buat manusia. Kenapa kamu masih kotori jiwamu? Wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaqwaha. Maka telah mendustai kaum Samud ya, dan dia sudah melampaui batas dalam melakukan dosa. Dicontohkan tuh bagaimana Allah tenggelamkan kaum Samud. Allah binasakan kaum Samud karena dia sudah melampaui batas pada saat dia melakukan perbuatan dosa. Kenapa dia bisa melampaui batas? Karena jiwanya sudah rusak. Jadi orang kalau sudah rusak ya, dia akan melakukan dosa yang tidak sewajarnya dilakukan. Ya. Ngerampas hak orang miskin itu udah melampaui batas. Orang miskin lagi susah. Dia harusnya membantu orang miskin. Dalam kondisi pandemi seperti ini, orang semakin sulit hidup. Dia potong bagian orang miskin, udah melampaui batas. Gak wajar ente melakukan dosa seperti itu, gak wajar. Dalam keterpurukan kehidupan manusia, ente masih mencari kesempatan di situ, ya, untuk mengambil satu keuntungan. Ini udah melampaui batas yang seperti itu. Makanya kenapa dia bisa melampaui batas? Karena jiwanya sudah rusak orang-orang seperti ini. Padahal segala-galanya sudah Allah cukupi, hartanya sudah Allah cukupi. Ya. Akan tetapi tadi kenapa Anda bisa melakukan perbuatan dosa seperti ini? Itulah orang-orang yang sudah rusak jiwanya dan melampaui dosa yang sudah tidak wajar dilakukan oleh manusia. Ya. Seperti kaum apa itu? Kaum Samud. Nah akhirnya kalau sudah kita membiarkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan melampaui batas, ya, nanti dampaknya akan kena kepada kita semuanya. Kita ingat cerita Nabi Yunus bin Matta. Ketika dia sudah melakukan kezaliman, dia tinggalkan kaumnya. Karena kaumnya keras kepala, gak mau menerima petunjuk, tidak mau menerima nasihat. Dia tinggalkan kaum. Itu baru dosa zalim saja, Pak. Ketika dia naik kapal yang dia tumpangi itu kena gelombang.
Sampai nakhodanya bilang nggak biasanya kita dapat gelombang besar seperti ini. Pasti ada orang yang melakukan dosa di kapal kita. Jadi ketika bala turun di negeri ini, ya, ketika musibah terus beruntun kena di negeri ini, bisa jadi terjadi pembiaran kita terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Pembiaran terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Bahkan terkadang ya, kita menyetujui perbuatan itu dan mendukung. Karena ada berkaitan tentang keuntungan diri kita sendiri. Padahal man ra'a minkum munkaron, siapa yang melihat kemungkaran, maka robahlah. Falyughayyir bilisan. Robah dengan lidah, kasih tahu, jangan Anda begini. Enggak sanggup, pabiyadi, dengan tangan. Tangan itu bukan dengan kekerasan, bukan, dengan kekuasaan, kemampuan kamu. Nggak sanggup juga kamu merubah dengan lisan dan kekuasaan, maka terakhir robahlah dengan hati. Fahuwa ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Ada pengingkaran di hati kita terhadap perbuatan dosa, ada pengingkaran, Pak. Barangkali ini kesalahan kita, nggak ada pengingkaran sedikit pun di hati kita, karena kita udah nggak punya kemampuan untuk merubah dengan kekuasaan. Kita nggak punya kekuasaan merubah dengan lisan, kita takut. Nah, yang terakhir barangkali di sini ada pengingkaran di hati kita. Saya nggak setuju tuh dengan perbuatan gitu. Saya benci dengan perbuatan seperti ada pengingkaran di hati. Tapi kalau terjadi pembiaran, maka akan terjadi tadi bala yang besar di negeri ini. Ya. Karena membiarkan orang yang sudah melampaui dosa yang tidak wajar, melampaui batas. Sampai kata nakhoda kapal ini ada yang berbuat dosa ini. Akhirnya diundilah, jatuh kepada Nabi Yunus. Gak mungkin seorang Nabi melakukan dosa. Diulang kembali. Diulang kedua kali, jatuh lagi kepada Nabi Yunus. Diulang ketiga kali, jatuh kepada Nabi Yunus. Kemudian dilemparkan Yunus ke lautan. Dan kapal menjadi tenang kembali. Tidak terjadi gelombang besar lagi. Dan Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Ikan yang makan Nabi Yunus dimakan lagi oleh ikan yang paling besar. Baru Nabi Allah Yunus menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah ampunkan dosanya Nabi Yunus, kezaliman yang dia lakukan. Ya, makanya saya sering kasih gambaran bahwa negara itu seperti kapal yang berjalan ke satu pulau yang dia idamkan tadi. Ketika ada penumpang di kapal itu membocori kapal karena dia tidak mau bersusah payah mengambil air ke atas, di dek atas itu ada air tapi dia nggak mau susah payah, dia bocori kapal tadi. Dan apabila dibiarkan maka kapal ini akan tenggelam. Semua yang tidak melakukan pembocoran terhadap kapal tadi pun akan ikut tenggelam. Maka kata Nabi gambarannya seperti itu, ya. Cegah orang untuk melakukan kemungkaran, cegah orang untuk melakukan kerusakan, ya, maka kapal ini akan selamat sampai pada tujuan. Tapi kalau kita membiarkan orang yang membocori kapal ini, kita semua akan tenggelam. Itulah gambaran kehidupan bagaimana agar kita bisa selamat. Rumah tangga pun sama, ya, lingkungan kita yang terkecil pun kita biarkan seseorang melakukan kemaksiatan di satu rumah, balanya akan kena kepada semuanya. Ya. Satu rumah yang di situ di dalamnya ada kemaksiatan, 40 rumah itu akan kena dampak sialnya tadi. Ya. Jadi jangan dianggap Pak perbuatan dosa itu tidak menular dosa tadi. Ya. Maka Nabi katakan awas, hati-hati. In kana syuk, apabila dibolehkan ada sial, maka sial itu akan ada pada rumah, kendaraan, perempuan. Itu bisa berdampak terhadap sial. Ya, kalau rumah itu dipakai untuk maksiat, 40 rumah kena sialnya tadi, kena dampak keburukan dari rumah tadi. Kendaraan pakai sial, perempuan itu bisa membawa sial kalau kita salah memilih perempuan yang untuk menjadi pendamping hidup kita.